Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Pada masa pandemi ini, selalu ingat ya untuk tetap di rumah aja. Nggak perlu kemana-mana kalau nggak penting-penting banget. Dan jangan lupa pakai masker, cuci tangan, dan menjaga jarak dengan orang di sekitar kita. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Masih ingatkah kalian, pada pertemuan sebelumnya kita mempelajari tulang pada sistem gerak. Pada tulang terdapat pembuluh darah yang mengedarkan darah ke seluruh bagian tubuh. Apa saja ya komponen darah? Apa saja fungsi dari komponen darah tersebut? Nah, itu yang akan kita pelajari pada pembelajaran kali ini. Pernah tidak Ananda mengalami luka misalnya pada saat memotong menggunakan pisau, atau saat sedang berlari tiba-tiba terjatuh, terluka dan mengeluarkan darah? Bagaimana caranya luka itu bisa sembuh atau luka itu bisa tertutupi? Komponen darah apa yang berperan dalam penyembuhan luka? Dengan mempelajari komponen darah beserta fungsinya, kita mengetahui betapa pentingnya peranan darah dalam tubuh kita. Sehingga kita harus selalu menjaga kesehatan yang berkaitan dengan darah. Tujuan pembelajaran kali ini secara daring diharapkan Ananda nanti dapat memerinci prinsip peredaran darah, menguraikan komponen darah beserta fungsinya, menganalisis tahapan mekanisme pembekuan darah, menguraikan jenis golongan darah pada manusia, dan menganalisis prinsip pencocokan jenis golongan darah donor dan resipien dalam transfusi darah. Silahkan Ananda sekalian untuk mendownload ELKPD terlebih dahulu pada WA Group beserta referensi pembelajaran seperti e-modul dan video pembelajaran setelah selesai sesi pertemuan Google Meet ini berakhir. Untuk melihat komponen darah, kita dapat melakukan percobaan sentrifugasi darah. Pada sentrifugasi darah terdapat 3 lapisan yang terbentuk. Lapisan yang paling atas berwarna kuning atau bening, itu merupakan plasma darah. Lapisan yang kedua yang berwarna krem kental itu merupakan leukosit dan trombosit. Lapisan yang ketiga berwarna merah merupakan eritrosit. Berdasarkan hasil sentrifugasi tadi, kita tahu bahwa terdapat 2 jenis komponen darah, yaitu plasma darah dan sel darah. Sel darah terdiri dari eritrosit atau sel darah merah yang mengandung hemoglobin dan mengikat oksigen serta karbon dioksida dan mengedarkannya ke seluruh bagian tubuh. Terdapat pula sel darah putih yang berfungsi sebagai sistem imun atau pertahanan tubuh bagi manusia. Kemudian ada trombosit yang berperan dalam pembekuan darah atau penyembuhan luka. Plasma darah berfungsi membawa hormon, sari-sari makanan, dan yang lain ke seluruh bagian tubuh. Berikut proses pembekuan darah. Ketika tangan kita terluka, apakah yang terjadi? Darah akan mengalir keluar karena robeknya pembuluh darah. Komponen darah yang berperan dalam pembekuan darah atau penyembuhan luka adalah trombosit atau dalam bahasa Inggrisnya adalah pellets. Pada saat luka, trombosit akan mengeluarkan enzim trombokinase. Dengan bantuan ion kalsium dan vitamin K akan mengubah protrombin menjadi trombin. Kemudian, trombin
akan mengubah fibrinogen menjadi benang-benang fibrin. Benang-benang fibrin akan bergabung menyatu menutupi bagian arteri atau pembuluh darah yang terluka. Sehingga darah merah tidak akan lagi keluar. Begitulah proses mekanisme pembekuan darah. Silahkan Ananda sekalian berdiskusi dalam kelompoknya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada ELKPD 1. Jika ada bagian yang Ananda belum paham, kalian dapat menanyakan kepada Ibu di WA Group. Pada saat mengerjakan ELKPD 1, silahkan kepada Ananda untuk memanfaatkan modul pembelajaran sistem sirkulasi submateri darah pada manusia, video pembelajaran mekanisme pembekuan darah sebagai referensi. Kalian juga bisa mencari referensi lain yang relevan terkait dengan sistem sirkulasi darah pada manusia. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ananda yang sudah mengumpulkan jawaban ELKPD 1 sebelum jadwalnya. Bagi yang belum selesai, tidak apa, kerjakan saja, tetap Ibu tunggu sampai pukul 15.00. Insya Allah, Ananda. Bagaimana Ananda sekalian? Apakah ada yang ingin memberi tanggapan dari hasil presentasi temannya? Apakah ada yang ingin meralat atau menambahkan atau memberikan saran? Silahkan. Berdasarkan pembahasan hasil diskusi jawaban pertanyaan dari ELKPD 1, mari kita menarik kesimpulan. Alhamdulillah, telah kita laksanakan pembelajaran sistem sirkulasi peredaran darah submateri darah pada manusia. Mari kita merefleksikan kegiatan kita hari ini, apa saja kendala-kendala atau hal-hal yang menarik serta saran pada kegiatan. Terima kasih kepada Ananda yang sudah aktif dan semangat belajar mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini walaupun kita belajarnya secara daring di masa pandemi. Nah, nanti setelah Google Meet ini berakhir, silahkan kalian menjawab e-quiz yang linknya akan Ibu bagikan di WA Group. Kemudian di pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari submateri sistem peredaran darah manusia. Sebelumnya nanti akan Ibu bagikan referensinya terlebih dahulu di WA Group supaya Ananda bisa membaca dan memahami terlebih dahulu sebelum kita memasuki pertemuan Google Meet lagi. Nah, marilah kita tutup kegiatan pembelajaran ini dengan doa bersama-sama. Dan Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.